Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Saat ini posisi saya berada di Masjid Al-Jabar bersama dengan anak saya Barir Fakih Hermawan. Kita akan membahas salah satu persoalan yang viral, ya, yaitu terkait dengan barisan perempuan dalam sholat berjamaah. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita dihebohkan oleh peristiwa di mana di Masjid Rahmatan lil Alamin di Al Zaitun pada waktu sholat Idul Fitri, perempuan berada di baris laki-laki atau bersama dengan barisan laki-laki. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, ya, bagaimana sesungguhnya posisi atau barisan dalam sholat berjamaah antara laki-laki dengan perempuan. Ya, tentu yang menjadi patokan, yang menjadi dasar kita itu harus hadis, ya, bukan pendapat orang, ya, bukan pendapat dari katakanlah seorang tokoh atau siapapun, tapi kita harus melihat hadis. Kita ikut hadis saja, ya. Siapapun Anda, asal Anda orang Islam, berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka dalam melaksanakan ibadah itu harus berdasarkan hadis. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, ya, tidak didasarkan pada ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Wa alimun bi ilmihi la ya'mala, dan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tu'adzabu min qabli ubadil wasan, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nah, saudara sekalian, saya tidak sendirian seperti dikatakan tadi, saya bersama anak saya Fakih. Silakan Fakih untuk membacakan hadis di mana posisi perempuan dalam sholat berjamaah. Nih, baca. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala shallaitu ila janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ma'ana tusalli khalfana wa ana ila janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam usolli ma'ahu. Coba diterjemahkan satu-satu, Ki. Shallaitu ila janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyatu ma'ana tusalli khalfana. Wa Aisyatu, sedangkan Aisyah khalfana, berada di belakang kami, tusolli ma'ana, beliau Aisyah itu sholat bersama kami. Coba dijelaskan dulu ini, bahwa ini yang bicara ini siapa ini? Enggak itu hadis dari siapa? Dari Ibnu Abbas, ya, bahwa kata Ibnu Abbas, beliau itu sholat bertiga, berarti ini Rasulullah, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Kata Ibnu Abbas bahwa Aisyah itu sholat di belakang kami, berarti di belakang Ibnu Abbas, di belakang Rasulullah. Jadi tidak sejajar dengan Ibnu Abbas. Jadi makmumnya ada dua, yaitu Ibnu Abbas dan Aisyah, tapi barisan Aisyah dengan Ibnu Abbas itu tidak sejajar. Aisyah itu berada di belakang Ibnu Abbas. Hadis riwayat siapa ini, Pak? Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Iya, hadis riwayat Ahmad An-Nasai, ya, dan An-Nasai, ya, di dalam Al-Muntaqo. Jelas, ya. Anda jangan ikut siapa-siapa, ikuti saja hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba dilanjut hadis yang kedua, Ki. Wa an Anasin
Ibni Malik radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Coba an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Coba pakai bahasa Arabnya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama Anas bin Malik dan bersama ibunya Au khalatihi. atau saudara ibunya. Qala fa aqamani an yaminihi. Anas mengatakan Nabi mendirikan aku atau memberdirikan aku an yaminihi. Nah, ini posisinya katakanlah ini Anas bin Malik ya, pakai ini Anas bin Malik dalam sholat berjamaah berada di kiri saya. Nah, oleh Rasulullah itu dipindah ke sebelah kanan sini. Jadi dalam sholat berjamaah kalau makmumnya itu berdua, itu berada di sejajar imam, makmum yang kanan dan yang kiri gitu. Imam itu ada di tengah-tengah. Nah, ini kalau laki-laki sama laki-laki. Dilanjut pakai Wa aqamal mar'ata khalfana. dan Rasulullah ya memberdirikan atau menempatkan perempuan. Tadi perempuan itu siapa? Ibunya Anas bin Malik atau saudarinya ibu dari Anas bin Malik. Di mana? Khalfana, di belakang kami. Itu enggak sejajar ini. Jadi misalnya Anas berada di kanan, ibunya atau bibinya berada di kiri, itu tidak. Kalau perempuan itu tidak sejajar, dia berada di belakang. Begitu pakai jelas ya? Iya. Kemudian saudara sekalian, perlu saya jelaskan, kalau sholat berjamaah makmumnya itu berdua. Makmum itu berada di samping kanan ya dan berada di samping kiri. Agak mundur dikit tentunya ya. Nah, tetapi kalau bertiga itu mundur satu langkah tiga-tiganya, sehingga ketika bersujud itu tidak menyentuh imam yang berada di depannya. Nah, sekarang bagaimana kalau jamaahnya semuanya perempuan? Ini ada hadis yang ke-30 1031 pakai, coba tolong dibaca. Ya, 1031. An Tamimah binti Salamah qalat inna Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha ammatin nisa fi sholatil maghrib faqamat wasatahunna wa jaharat bil qiraah. Iya. Dari siapa itu ke? Tamimah binti Salamah. An Tamimah binti Salamah ya, dia mengatakan anna Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha ammatin nisa, menjadi imam bagi perempuan ya, maka dia aqomat wasatohunna. Aisyah itu berdiri di tengah-tengah jamaah perempuan. Nah, ini beda ya antara imam laki-laki dengan imam perempuan. Imam laki-laki itu berada di depan jamaah. Tapi kalau imam perempuan berada pada barisan terdepan dari perempuan, itu sejajar. Jelas ya? Sejajar. Nah, lalu bagaimana kalau jamaah itu ada dzakar? Dzakar itu laki-laki. Kemudian ada unsa. Unsa itu perempuan. Kemudian ada hunsa. Hunsa itu waria. Nah, waria itu dalam fikih diakui juga ya. Nah, kalau begitu maka Nabi mengatakan
berdiri. Nah, di belakang itu orang yang paling cerdas, ya. Yang langsung di belakang Nabi itu orang-orang yang paling cerdas. Kemudian yang di belakangnya lagi agak-agak kurang dikit, di belakangnya lagi agak kurang dikit. Kemudian di belakangnya lagi anak-anak, di belakangnya lagi katakan waria kalau ada waria. Di belakangnya lagi perempuan. Jadi perempuan itu berada di belakang jamaah laki-laki, tidak sejajar. Jadi kalaupun itu sejajar itu harus ada dasarnya. Karena masalah ibadah itu harus berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam ibadah itu li tahrim. Ya, untuk menunjukkan haram, hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang menyuruhnya. Kalau ada dalil yang menyuruhnya, baru itu dibolehkan. Kalau tidak ada dalil yang menyuruhnya, berarti itu haram. Nah, saudara sekalian, itu saja mungkin pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan barisan perempuan atau perempuan berada di sop laki-laki itu bagaimana hukumnya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Saya kira itu saja Pak Kiyah, tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada masalah saya cukupkan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.